Hai, assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku Iva. Dan buat kalian baru aja mampir di channel YouTube aku, selamat datang dan salam kenal, nama aku Iva. Oke, jadi video kali ini sesuai judulnya aku bakal nge-review salah satu skincare Korea yang udah aku pakai itu sejak akhir tahun kemarin. Dan itu sebenarnya udah aku review di Instagram aku, cuman karena aku ngerasa aku cocok sama produk ini, aku pengen sharing ke kalian juga di YouTube aku juga gitu. Sebenarnya udah kapan lalu aku pengen buat video ini, cuman masih belum sempat dan akhirnya sempat juga sekarang gitu. Nah, untuk skincare yang aku bakal bahas di video kali ini adalah skincare Korea, namanya adalah History Natural. Nah, ini sebenarnya baru launching di Indonesia ini tahun kemarin ya. Itu jujur aku di endorse untuk produk ini gitu. Dan aku udah pakai produk ini sampai sekarang karena aku ketagihan memakinya, karena emang aku suka itu. Sampai aku udah punya 2 foam di sini. Ini aku ada yang bakal bahas di sini, ada foamnya sama juga serumnya. Kalau serumnya aku masih ada 1 dan ini udah mau habis. Dan untuk jenis kulit aku tuh kombinasi ya, jadi dia ini untuk bagian T-zone-nya berminyak, untuk bagian lainnya normal gitu. Dan termasuk kulit yang sensitif. Oh ya, di video ini aku juga nggak pakai makeup sama sekali, jadi aku cuma pakai lip gloss aja biar kelihatan lebih fresh di video ini ya. Ini adalah kondisi kulit aku sekarang, dia ada bekas jerawat dan ada jerawat datang bulan, jadi abaikan aja. Langsung aja ya, aku bakal membahas untuk skincare-nya. Nah, skincare ini itu dari Korea, namanya adalah History Natural. Dan ini tuh yang bikin penasaran aku tuh, dia ini mengandung bakteri. Penasaran gak kayak gimana skincare yang mengandung bakteri? Nah, ini aku ada foamnya dan ini juga ada serumnya. Dan ini tuh skincare yang menurut aku unik banget karena dia ada kandungan bakterinya. Aku belum pernah coba skincare yang mengandung bakteri. Jadi kandungan yang ada di dalam si skincare ini adalah probiotik. Itu merupakan mikroorganisme hidup berupa bakteri atau jamur yang tumbuh di pencernaan manusia gitu. Nah, selanjutnya yang aku bakal bahas untuk packagingnya. Jadi dia packagingnya itu ada kotaknya seperti ini. Ini untuk foamnya, dia berwarna putih. Untuk serumnya sama sih ya, dia berwarna putih seperti ini, jadi putih polos ngedok gini. Packaging dalamnya tuh kayak gini, History Natural, kemudian Lactobacillus Refined Foam. Jadi packagingnya berwarna putih dan ini itu isinya 120 gram, jadi lumayan banyak menurut aku. Nah, untuk facial foam ini aku habisnya ini sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengahan lah ya, untuk 1 tube kayak gini ini. Karena waktu itu aku sempat berhenti menggunakan si facial foam ini karena aku lagi nge-review produk lain, jadi aku mencoba si produk tersebut gitu. Kemudian aku lanjutin lagi, setelah aku review aku kembali lagi nih sama produk ini karena emang aku cocok banget sama produk ini. Harganya itu kalau nggak salah untuk 1 facial foam ini 149.000 ya. Kemudian untuk yang serumnya, packagingnya hampir sama dengan serum-serum lain pada umumnya ya. Jadi di sini ada tulisan History Natural, kemudian Lactobacillus Refined Serum. Pas dibuka ada pipetnya gitu. Dan ini mau habis. Tuh, mau habis. Jadi dia ada pipetnya. Untuk beratnya si serum ini 30 ml dan ini cukup banyak juga menurut aku untuk sebuah serum. Harganya itu 229.000 untuk 1 serumnya. Nah, jadi kalau seandainya kalian penasaran apa sih manfaatnya si bakteri ini bisa ada di skincare gitu, bukannya ini untuk pencernaan. Nah, ini aku bakal bacain karena ternyata manfaatnya itu banyak juga, jadi aku nggak hafal. Nah, untuk manfaat probiotik pada kulit, jadi dia ini membentuk lapisan pelindung bakteri yang menguntungkan dan menghambat bakteri yang berbahaya gitu. Kemudian meningkatkan kekebalan dan kesehatan kulit. Terus ada juga merangsang regenerasi sel kulit, meningkatkan metabolisme kulit, dan memperbaiki kerusakan pada kulit gitu. Selanjutnya aku bakal bahas untuk tekstur dari foamnya ini. Ini aku suka banget sama teksturnya dari foamnya, kalian bisa lihat. Dia ini kalau dipakai itu tuh ringan banget, lembut banget. Ini teksturnya tuh seperti ini nih, warnanya putih dan ini tuh kalau seandainya kalian pakai di muka itu lembut banget. Ini kalau pakai tinggal kalian basahin muka, habis itu kalian usap-usap ke muka. Dia sedikit foam menurut aku ya. Aku bakal kasih air sedikit biar kalian lihat gimana dia teksturnya kalau seandainya kalian pakai buat cuci muka. Tuh, lihat deh. Nih, jadi kayak gini nih. Ini lembut banget kalau seandainya kalian usapin ke muka. Kemudian untuk aromanya, kalau seandainya kalian pertama kali pakai itu kayak agak aneh. Jadi kayak apa ya, kayak fermentasi apa ya, kayak fermentasian gitu loh, bau minyak, bau minyak pijet gitu menurut aku, aneh banget. Tapi kalau seandainya pas dipakai itu kayak satisfying banget, enak banget, lembut banget dipakainya ke kulit. Setelah dibilas juga nggak licin, kemudian keset, cuma nggak bikin kayak
muka ketarik gitu. Pokoknya enak banget deh, jadi kayak kenyal gitu loh habis kalian si cuci muka sama si foamnya ini, enak banget pokoknya. Selanjutnya aku bakal bahas untuk tekstur dari serumnya ya. Jadi serumnya ini udah mau habis, jadi tinggal dikit banget. Aku bakal bahas untuk teksturnya dulu. Ini teksturnya sedikit kental ya menurut aku, dan kalau seandainya kita pakai di wajah, ini tuh butuh waktu buat ngeresepnya. Si serum ini membutuhkan waktu untuk ngeset ke muka, tapi setelahnya dia nggak bikin lengket sama sekali. Nah, selanjutnya aku bakal bahas untuk kandungan yang ada di dalam Refined Serum Lactobacillus ini. Jadi dia ini mengandung 5 probiotik dan 2 prebiotik. Bakal bacain karena mau hafal apa aja untuk probiotiknya. Jadi untuk 5 probiotik ini adalah Lactobacillus ferment-Lysate, kemudian Bifida ferment-Lysate, sama kayak si foamnya ya. Kemudian juga ada lactic acid, bakteri ferment-Lysate, dan lactic acid bakteri, dan yeast extract. Bacanya kira-kira seperti itulah ya. Untuk manfaat dari kelima probiotik ini, dia ini menjaga permukaan kulit dari penjajahan lingkungan seperti radikal bebas. Kemudian mengurangi faktor yang membuat kulit menjadi sensitif dan teriritasi. Kemudian memperbaiki tanda-tanda kekeringan termasuk rasa ketat yang tidak nyaman gitu katanya. Kemudian juga mengembalikan keseimbangan pH yang sehat ke permukaan. Jadi itu adalah fungsi 5 probiotik tadi untuk di serum tersebut. Nah, untuk awal mula aku memakai si skincare ini, aku nggak langsung cobain kedua ini produk gitu ya. Biasanya kalau aku mau ganti skincare, aku coba yang paling ringan dulu. Karena ini ada foamnya, aku cobain pakai foamnya ini. Sekitar 1 mingguan aku cobain foamnya, dan aku ngerasa cocok sama produk ini. Kayak emang nih foamnya tuh berfungsi kayak bikin kulit aku tuh lembab. Di situ karena muka aku berminyak, jadi dia nih kayak dia berfungsi kayak mengurangi minyak yang ada di wajah aku tanpa bikin kulit aku ngerasa kering. Meskipun awalnya aku agak keganggu sama aroma baunya yang kayak agak minyak pijet gitu. Yang bikin enak nyaman itu adalah si foamnya ini lembut banget gitu. Nah, selanjutnya setelah aku ngerasa cocok pakai si foam ini, aku lanjutin pakai si serum ini. Serum ini aku pakai itu 1-2 hari. Aku pakai si serum ini aja. Aku tinggalin skincare lain. Aku pengen tahu si serum ini gimana sih di muka aku, apa cocok atau enggak. Emang ini serum tuh ngefek banget di kulit aku. Jadi kulit aku tuh kerasa lembab banget, lembab yang aku pengen inginkan gitu kan. Pertama kali itu kerasa lembab gitu. Terus abis itu aku pakai rutin ya, rutin. Aku cuma pakai sih malam hari, karena kalau pagi hari karena dia lumayan lama juga buat ngeresepnya, jadi aku nggak pakai buat pagi hari, aku pakai buat malam hari. Ini aku bakal kasih lihat ke kalian gimana kondisi kulit aku waktu itu 30 hari rutin menggunakan si serum ini. Jadi ini adalah perkembangan kulit aku waktu itu. Nah, kalian bisa lihat. Jadi seperti itu kondisi kulit aku waktu itu, dan sekarang ini adalah kondisi kulit aku sekarang. Ini aku menggunakan si serum ini, aku combine sama salah satu ampul yang jadi favorit aku. Jadi nanti aku bakal bahas ampulnya itu apa, karena emang aku ternyata sangat senang banget sama si ampul ini. Kalau aku bakal share ke kalian ampul yang aku combine sama si serumnya ini. Oke, jadi seperti itu tadi untuk review aku mengenai produknya History Natural ini, dan semoga review ini bermanfaat ya buat kalian semuanya. Dan terima kasih sudah nonton video aku sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.